Barang siapa orang yang membenci orang yang berilmu, membenci ulama, membenci ajengan kiai dan lain sebagainya, maka sama saja telah membenci Nabi Muhammad. Barang siapa orang yang telah membenci Nabi Muhammad, sama saja menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa orang yang membenci menantang Allah, maka tempat yang layak untuk orang yang membenci ulama itu bukan surga tapi neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat Pontrenpedia dimanapun berada yang saya hormati, yang senantiasa Allah ridhoi, salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hakikatnya yang paling utama kita puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Nah, selanjutnya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallaha, wa man akramallaha fama'wahul jannah. Nah, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang yang memuliakan orang yang berilmu, maka itu sama saja telah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa orang yang memuliakan Nabi Muhammad, maka sama saja telah memuliakan Allah. Barang siapa yang memuliakan Allah, fama'wahul jannatu, maka tempat kembalinya, tempat yang layak untuk orang yang cinta terhadap ulama adalah surganya Allah. Berarti mafhum mukhalafahnya atau istilahnya kebalikan berarti begini ya. Kalau misalnya kita pahami, barang siapa orang yang membenci orang yang berilmu, membenci ulama, membenci ajengan kiai dan lain sebagainya, maka sama saja telah membenci Nabi Muhammad. Barang siapa orang yang telah membenci Nabi Muhammad, sama saja menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa orang yang membenci menantang Allah, maka tempat yang layak untuk orang yang membenci ulama itu bukan surga tapi neraka. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min ay yusalliya alfa rak'atin tatawwu'an. Masyaallah. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang yang mempelajari satu bab daripada ilmu agama, ya diantaranya santri pesantren, terus mustamiin mendengarkan pengajian rutinan, lalu sahabat Pontrenpedia juga sama, insyaallah mudah-mudahan mendapatkan bagian itu lebih istilahnya gini ya, apakah itu mengamalkan ilmunya atau tidak mengamalkan ilmunya, kalau dibandingkan itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat sunnah. Satu kali kita ngaji satu bab, baik diamalkan atau tidak diamalkan, diamalkan lebih baik ya, walaupun tidak diamalkan tetap lebih utama daripada sholat 1000 rakaat sunnah. Bayangkan saja, jangankan 1000 rakaat, 2 rakaat saja kita tahajud ya orang malas kan gitu, apalagi nih 1000 rakaat. Jadi satu kali mempelajari ilmu agama sama dengan ganjaran atau pahalanya lebih baik daripada 1000 rakaat sunnah. Masya Allah. Nah, selanjutnya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan hadis terakhir ya, hadis terakhir di bab pertama, bab awal. Man jaro aliman faka'annama jaroni, wa man sofaha aliman faka'annama sofahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Nah, selanjutnya di hadis terakhir di bab awal tentang fadilah ilmu dan ulama,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang man jaro, mannya siagul umum, jadi untuk umum. Ketika di dalam kalimah Arab ada kalimah man atau isim mausul man, maka itu ditujukan untuk keseluruhan atau universal. Barang siapa orang, baik laki-laki atau perempuan, zaro aliman, berziarah, berkunjung terhadap orang yang berilmu, maka seakan-akan sama dengan berkunjung atau berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, istimewa nih. Jadi kalau misalnya kita punya penyakit hati atau punya permasalahan hidup atau ada kesulitan hidup atau kita membutuhkan solusi banyak problematika, maka di antara solusinya yaitu kita rajin-rajinlah berkunjung terhadap ulama, atau kita berkunjung ke makom-makomnya para wali, berkunjung ke makom-makomnya para ulama. Tujuan adalah untuk bertabaruk, untuk tazkirah, mengingat-ingat bahwa kita akan seperti beliau, seperti para ulama. Kita berdoa, bukan kita minta ke kuburan, tapi kita minta kepada Allah. Hakikatnya Allah yang mengijabah doa kita melalui berkahnya para ulama, melalui karomahnya para wali. Nah gitu ya. Jadi sering-seringlah berkunjung terhadap ulama. Jangan berkunjung ke dukun, jangan berkunjung ke perama-perama, tapi kita berkunjung langsung ke ulama, sebab ulama itu dilandasi dengan ilmunya, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man safaha aliman, dan selanjutnya barang siapa orang yang bersalam-salaman, ya musafahah. Tapi dengan catatan kita punya adab. Ketika kita bersalaman dengan orang yang berilmu, maka seyogianya kepala kita tundukkan, lalu kita cium ya tangannya daripada orang-orang yang berilmu untuk keberkahan. Kenapa kita harus mencium tangannya para ulama? Sebab ulama itu atau kiai atau ustaz itu kan mencium tangan gurunya, pernah mencium gurunya, pernah mencium gurunya lagi. Tangan gurunya, tangan terus sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan catatan orang-orang alimnya yang jelas sanadnya, yang jelas keguruannya, bukan yang asal-asalan. Itu diantaranya ya di kita itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada yang disebut ittisal sanad, ya istilahnya yang kelihatan pesantrennya. Jangan asal-asalan mencari guru, ya, carilah yang ikhlas, carilah yang tidak cinta terhadap dunia, carilah yang tidak terlalu glamor tapi benar-benar sederhana, carilah yang senantiasa istiqomah dalam ibadahnya, carilah senantiasa yang bertutur kata lembut, carilah senantiasa guru-guru yang tidak membebani kita atau tidak menghardik kita atau tidak menyalahkan perbuatan-perbuatan kita, tapi memberikan nasihat dengan mau'izah hasanah, yaitu dengan dakwah bil hikmah. Ya mudah-mudahan, ya doanya mudah-mudahan saya juga berusaha dengan semaksimal mungkin sebagian daripada generasi, mudah-mudahan ada ridhonya Allah mencontoh terhadap para ulama-ulama kita gitu, utamanya ulama-ulama di Indonesia ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barang siapa orang yang bersalaman, bermusafahah terhadap orang alim, maka seakan-akan bersalaman dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani. Barang siapa orang yang duduk bersanding dengan orang yang berilmu, tapi dengan catatan dengkul kita tidak boleh langsung berpapasan dengan berdekatan dengan dengkulnya para ulama, ya dengan catatan kita tetap pakai adab, ya maksudnya hadir di majelisnya ilmu. Barang siapa orang yang berkumpul dengan orang-orang yang berilmu, maka seakan-akan berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW di alam dunia. Wa man jalasani fid dunya ajlastu ma'i yaumil qiyamah. Maka barang siapa orang yang berkumpul, duduk bersanding dengan Nabi Muhammad SAW di dunia, maka Rasul akan berkumpul ya nanti di hari kiamat beserta orang-orang yang senantiasa suka berkumpul di majelis-majelisnya ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ada keterangan yang diterima daripada Wa'an Anas ibni Malik nih di syarahnya ya, dari sahabat Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, itu berkata, man zara aliman, barang siapa orang yang berkunjung terhadap orang yang berilmu,
faqad zarani, maka nyata teman sama dengan berkunjung kepada Nabi Muhammad. Wa man zarani wajabat lahu syafaati. Barang siapa orang yang berziarah ke makamnya Rasul, berkunjung ke tanah kelahiran Rasul, wajib bagi itu orang yang berziarah atau berkunjung yaitu syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Wa kana lahu bi kulli khatwah ajru syahid. Dan apabila kita berkunjung terhadap orang berilmu atau kita ziarah ke para wali, ziarah ke para ulama, ke makam-makam para untuk bertabaruk, maka setiap langkahnya itu ada ganjaran, yaitu ganjaran seperti orang yang mati dalam keadaan syahid. Masya Allah. Itu ya. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan orang-orang yang senantiasa tidak putus asa atau tidak putus-putus untuk senantiasa mencari ilmu dan mencari ridhonya atau bertabaruk terhadap para ulama, mahabbah kepada para ulama. Sebab di dalam keterangan, kalau gak salah dalam kitab Ta'alim Muta'alim, apabila kita menginginkan mempunyai keturunan alim atau keturunan soleh, maka sering-seringlah kita sebagai orang tuanya berkunjung, bertabaruk, berkumpul dengan orang-orang berilmu, dengan catatan hati kita harus bertautan dipenuhi dengan mahabbah kepada para beliau, yaitu kepada para ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.